Assalamualaikum, halo semua. Saya Aisyah Nur Sukma dengan NIM 100113820251665 dari kelas IKMB Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit difteri demi memenuhi ujian tengah semester mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Mengenal penyakit difteri. Apa itu difteri? Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Apa sih penyebab difteri? Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang dapat menular melalui partikel di udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman bakteri. Selain penularan difteri, juga bisa terjadi melalui air liur seseorang. Contohnya, penularan tersebut adalah berbagi makanan atau minuman kepada orang yang terjangkit difteri atau melakukan kontak fisik yang melibatkan air liur dengan pengidap penyakit difteri. Selanjutnya, ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena bakteri. Yang pertama yaitu anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang tua di usia 60 tahun. Lalu, belum mendapatkan vaksinasi difteri. Lalu, lingkungan dengan kebersihan dan sanitasi yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan difteri. Penyakit difteri juga memiliki gejala-gejala. Yang pertama, terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. Dapat terjadi demam dan menggigil, nyeri tenggorokan dan suara serak. Sulit bernafas atau nafas yang cepat, pembengkakan kelenjar getah bening pada leher, terjadi lemas dan lelah, pilek yang awalnya cair tetapi dapat sampai bercampur darah, dan batuk yang keras, rasa tidak nyaman, dan gangguan penglihatan. Untuk diagnosis difteri, dokter akan mendiagnosis difteri dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik untuk melihat lapisan abu-abu di tonsil atau di tenggorokan, serta pembesaran kelenjar getah bening pada leher, dan pemeriksaan penunjang dengan memeriksakan sampel jaringan di laboratorium untuk memastikan diagnosis. Komplikasi penyakit difteri. Ada beberapa komplikasi penyakit difteri, yaitu saluran nafas tertutup, kerusakan otot jantung atau miokarditis, kerusakan saraf atau polineuropati, kehilangan kemampuan bergerak atau lumpuh, infeksi paru-paru atau pneumonia hingga gagal nafas, dan difteri hipertoksik yang memicu perdarahan. Penyakit difteri juga dapat dicegah. Berikut pencegahan difteri. Vaksinasi difteri yang diberikan lewat imunisasi DPT, difteri, tetanus, dan pertusis sebanyak 5 kali saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, dan usia 4 sampai dengan 6 tahun. Vaksinasi difteri yang diberikan lewat imunisasi TD atau TDAP untuk anak usia di atas 7 tahun dan harus diulang setiap 10 tahun sekali, termasuk untuk orang dewasa. Bagaimana pengobatan difteri? Pengobatan difteri dapat dilakukan dengan pemberian antitoksin untuk melawan racun yang dihasilkan oleh bakteri, karena tidak semua orang tubuhnya bisa menerima antitoksin. Maka, dokter akan memberi antitoksin dengan dosis rendah dan meningkatkan dosisnya secara bertahap. Hal tersebut akan dilakukan bila penderita memiliki alergi terhadap antitoksin. Anjuran pemberian booster vaksin difteri setelah pengidap kembali sehat untuk membangun pertahanan terhadap difteri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.